Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Devi Marta Pratiwi dengan NIM 10107020 dan Fajar Gunawan dengan NIM 10107026. Di sini kami ingin memaparkan tentang hasil dari Entity Relationship Diagram dari kelompok kami dengan judul Website Manajemen Belajar Mandiri dengan metode Pomodoro untuk mengatasi attention residue pada masa pembelajaran daring. Entity Relationship Diagram ini adalah sebuah diagram yang menjelaskan tentang entity ataupun atribut yang ada dalam sebuah entity untuk dijelaskan tentang bisa seperti apa aja dari sebuah entity tersebut. Yang pertama ada user yang menjadi patokan dari entity hari ini ataupun dari proyek kami. Di mana user ini memiliki yang pertama ada email, first name, password, telepon, username, dan juga ID user sebagai primary key-nya. Yang memiliki atau ya dari user ini pun memiliki banyak activity yang bisa dilakukan seperti memasukkan untuk subjek, membuat untuk jadwal, mengatur default timer, mengirim chat kepada admin, dan juga melakukan pembelajaran atau progress. Seperti itu. Di sini user sendiri memiliki yang pertama biar saya jelaskan terkait untuk subjek terlebih dahulu, di mana user memasukkan subjek, yang mana subjek di sini tuh ada file materi, subjek, ID subjek, dan juga dari usernya sendiri. Dan subjek ini bisa mengisi jadwal ataupun diisi oleh user langsung untuk membuat jadwal. Dengan jadwal memiliki subjek, hari, waktu akhir, waktu awal, ID user, dan ID jadwal. Lalu dari user pun bisa mengatur atau mengubah default timer, yang mana di default timer ini tuh ada ID timer, lama belajar, lama break, jumlah belajar, jumlah break, total waktu atau menit, dan juga penggunanya itu siapa. Lalu dari patokan user ini pun bisa mengirimkan chat atau menjadi entity baru, di mana mengirimkan chat ini tuh ada ID chat, ID user, ID admin yang disatukan agar bisa mengirimkan chat tersebut kepada admin. Gitu kan. Dengan waktu lapor, waktu selesai, dan juga permasalahan. Di sini admin memiliki username, password admin, first name admin, username admin, email admin, telepon admin, dan ID admin. Kembali kepada user yang bisa melakukan progresnya atau merecord progresnya. Dengan progresnya itu dimasukkan dengan lama belajar, lama break, ID progress, week, dan juga ID user. Untuk kamus data dan juga data-data selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Devi Marta Pratiwi. Devi Marta Pratiwi, waktu dan tempat saya persiapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai kamus datanya. Di sini terdiri dari 7 tabel, di mana tabel itu ada yang pertama ada tabel user. Dia adalah entitas utamanya dengan atributnya ada ID user, username, password, first name, last name, email, dan telepon. Entity yang kedua itu, tabel yang kedua ada admin dengan atribut ID admin, username admin, password admin, first name admin, last name admin, email admin, dan telepon admin. Lalu yang ketiga ada tabel default timer, di mana atributnya ada ID timer, lama belajar dalam menit, lama break dalam menit, jumlah berapa kali belajar, jumlah break, dan total waktu dalam menit, serta penggunanya. Lalu kemudian ada tabel jadwal, di mana field atau atributnya ada ID jadwal, ID user, waktu awal, waktu akhir, hari, dan subjek. Kemudian ada tabel progress, yang di mana primary key-nya itu ada ID progress, dan atribut lainnya ada ID user, lama belajar dalam menit, lama break dalam menit, dan week atau minggu. Kemudian ada dari tabel subjek, di sini ada atributnya ada ID subjek, nama subjeknya itu sendiri atau subjek, usernya, dan file materi. Kemudian di tabel yang terakhir ini merupakan tabel dari hasil hubungan dua entitas, yaitu history chat, berisi atribut ID chat, ID user, ID admin. Dan ada juga waktu lapor, waktu selesai, serta permasalahannya.
Selanjutnya, di sini ada struktur tabel pada database-nya. Di sini bisa dilihat dari struktur tabelnya. Tabel yang pertama itu yang di tengah ada tabel user, di mana di sini primary key-nya adalah ID usernya itu sendiri, dan beberapa atribut yang sudah dijelaskan atau disebutkan sebelumnya. Kemudian di sebelah kiri atas itu ada tabel jadwal. Di sini primary key-nya terdiri dari beberapa atribut, atau bisa disebut juga primary key-nya merupakan composite key. Di sini ID jadwal, ID user, dan hari, ketiganya membentuk primary key. Dan ID user di sini merupakan foreign key dari primary key pada tabel user. Lalu di bawah jadwal itu ada subject. Nah, tabel subject ini primary key-nya ada ID subject yang menjadi foreign key pada tabel jadwal. Juga ada foreign key user yang di situ merupakan primary key dari tabel user. Selanjutnya di atas tengah ada tabel progress, di mana primary key-nya adalah ID progress, dan juga di sini terdapat foreign key yaitu ID user dari tabel user. Di sebelah progress ada tabel default timer, di mana primary key-nya adalah ID timer, dan juga ada foreign key pengguna yang merupakan ID user. Selanjutnya di bawah itu ada admin, di mana di sini adalah primary key-nya ID admin, dan paling bawahnya lagi ada history chat, di mana primary key-nya adalah ID chat. Baik, mungkin untuk penjelasannya terkait tentang struktur tabel seperti itu, atau ada mungkin bakal dijelaskan lebih rincinya itu seperti poin A, tabel user, di mana tabel user ini memiliki yang pertama ada ID user dengan integer dengan ukuran 25 dengan keterangan primary key. Lalu yang kedua ada username dengan tipe datanya varchar ukuran 25 unique key, password varchar 50, first name, last name, email, telepon dengan integer ukuran 15 atau unique key. Ini baru rancangan dari kelompok kami terkait tentang tabel atau struktural tabel di dalam database yang ingin kami kembangkan lagi. Yang kedua ada tabel admin dengan ID admin sebagai integer ukuran 25 primary key, lalu username admin dengan varchar 50 dengan ukuran 50 dengan keterangan unique key atau tidak boleh ada kemiripan dengan yang lain. Lalu ada password admin, first admin, last admin yang sama-sama varchar dengan 50 dengan ukuran 50. Lalu yang keenam ada email admin dengan varchar ukuran 100 unique key atau tidak boleh sama juga. Lalu telepon admin integer 15 unique key juga. Lalu ada tabel default timer dengan nomor pertama ada ID timer dengan tipe data integer ukuran 25 primary key. Lama belajar, lama break, jumlah belajar, break, dan juga waktu itu kami masukkan dengan integer rata-rata 120 sampai 300. Untuk yang terakhir ada pengguna integer ukuran 15 foreign key atau mengambil primary key dari tabel yang lain. Lalu tabel jadwal, ada ID jadwal dengan tipe data integer ukuran 25, keterangannya primary key. Yang mana tabel jadwal ini tuh dikhususkan untuk menyatukan beberapa primary key. Yang pertama ada ID user juga terkait integer 15 primary key juga, lalu hari varchar 25 primary key juga. Waktu awal, waktu akhir itu tidak kami tentukan. Untuk subjek dengan tipe data integer 25 foreign key atau mengambil dari yang tabel subjek tadi. Lalu tabel progress, ada ID progress, integer ukuran 25 dengan keterangan primary key. Lalu ID user dari tabel user kami ngambil dengan keterangan foreign key. Lalu ada tabel subjek. Tabel subjek sendiri itu ada ID subjek, user, dan file materi. Untuk tipe datanya ada integer, varchar, integer, dan juga teks. Ukuran 25, 50, 25 dengan keterangan ID subjek sebagai primary key dengan ID user sebagai foreign key, di mana user ini mengambil dari tabel user yang tadi. Lalu ada tabel history chat, di mana tabel history chat ini tuh mengambil beberapa tabel juga.
seperti ID chat, ID user, ID admin, semuanya integer dengan ukuran 15, 15 sampai dengan 25 dengan primary key, lalu ID user sebagai foreign key dan ID admin sebagai foreign key, yang mana mengambil dari tabel-tabel sebelumnya. Waktu lapor, waktu selesai, dan permasalahan. Terkait permasalahan itu adalah keluhan yang ingin mungkin dikeluhkan. Itu kami masukkan mungkin teks dengan ukuran sebenarnya banyak, cuman kami patok dulu 500 untuk batas terlebih dahulu. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan terkait struktur tabel, lalu ada kamus data dan juga IRD-nya. Mungkin sekian saja untuk minggu ini terkait penjelasan update tentang entity relationship diagramnya. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan jaringan yang membuat mungkin kurangnya efektifnya dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.